Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kitto manusa patilabho kiccang macana jivitang kiccang sadhama sawanang kitto buddhanang upadoti. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, ya berbahagia sekali, ya pada kesempatan yang sangat baik ini, ya bisa bertemu dan berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian, ya dalam rangka puja bakti umum yang biasa diadakan setiap minggu pagi, ya di Wihara Dhamma Cakra Jaya ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya banyak sekali ya kebajikan yang bisa kita lakukan. Ya, ketika mengikuti puja bakti seperti ini. Ya, tadi Bapak Ibu sekalian sudah melakukan penghormatan awal kepada Tiratana, ya kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Kemudian sudah mengulang kembali khotbah Sang Buddha. Ya, kemudian sudah mengembangkan ya bawana ya dengan jalan ya melaksanakan meditasi ya mencoba untuk mengurangi dan mengikis ya segala kekotoran batin yang ada di dalam diri kita ya seperti keserakahan, kebencian ya maupun kebodohan batin. Ya, kemudian sudah memohon Tisarana dan Pancasila ya mendengarkan khotbah Dhamma, ya kemudian nanti ya diikuti dengan berdana dan pelimpahan jasa kebajikan. Ya jadi ya banyak sekali ya kebajikan yang bisa kita lakukan ya ketika mengikuti puja bakti seperti ini. Ya jadi ya dimanapun ada puja bakti seperti ini hendaknya jangan sampai dilewatkan. Ya karena ya banyak sekali ya kebajikan yang bisa kita lakukan. Ya baik Bapak Ibu sekalian, ya khotbah kali ini ya diambil dari kitab suci Dhammapada ayat 182. Ya baris yang pertama adalah Kitto manusa patilabho. Ya sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Ya Bapak Ibu sekalian, ya saat ini ya kita sudah terlahir sebagai manusia. Ya kita terlahir sebagai manusia ya sebagai akibat ya dari kebajikan yang kita lakukan di masa lampau. Tanpa kita berbuat kebajikan di masa lampau, ya maka saat ini ya kita tidak mungkin ya dapat terlahir sebagai manusia. Ya, kita terlahir sebagai manusia sebagai akibat dari kebajikan yang kita lakukan di masa lampau. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya alam manusia ini adalah alam yang menguntungkan, ya alam yang menyenangkan. Ya di samping alam dewa. Ya di samping alam-alam yang menyenangkan, ya ada yang disebut ya alam-alam yang menyedihkan, ya atau alam-alam yang menderita. Ya di mana kehidupan mereka di alam-alam menderita ini ya jauh dari kesenangan, jauh dari kebahagiaan, ya penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesukaran, ya penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Dan sekali terlahir di alam-alam menderita, ya maka bagi mereka sangat sulit sekali untuk dapat terlahir kembali di alam manusia atau di alam dewa. Ya karena ya makhluk-makhluk yang terlahir di alam-alam menderita ini ya mereka sangat sulit ya untuk bisa berbuat kebajikan dan mereka sangat sulit untuk bisa mendengarkan
dhamma, ajaran kebenaran. Ya makhluk-makhluk yang menderita ini ada 4, ya, yaitu ya alam neraka, ya alam peta atau alam setan, alam binatang, dan alam asura atau alam raksasa. Ya kita lihat ya bagi mereka yang terlahir ya di alam neraka. Ya Bapak Ibu sekalian, ya setiap saat ya mereka yang terlahir di alam neraka ini ya mendapatkan siksaan. Ya, dan siksaan yang mereka terima ini adalah sangat kejam sekali. Ya, ada yang digoreng, direbus, dibakar, dicincang, dan siksaan-siksaan yang demikian kejam lainnya. Ya, jadi mereka setiap saat selalu mendapatkan siksaan-siksaan ini. Ya, walaupun mereka mendapatkan siksaan-siksaan yang demikian kejam ini, ya tetapi apabila karma buruk mereka di alam neraka ini belum habis, ya maka mereka ini tidak akan mati-mati ya di alam neraka. Ya. Jadi ya sampai ya karma buruk di alam neraka sudah habis, ya maka mereka ya akan mati di alam neraka ya dan terlahir kembali ya di alam-alam yang lebih menyenangkan. Ya, kemudian alam yang kedua adalah alam peta atau alam setan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya sebagian besar dari makhluk peta atau setan ini, ya mereka mengalami kelaparan dan kehausan. Ya, mereka mengalami kelaparan dan kehausan ini, ya bukan hanya dalam waktu, ya mingguan, bulanan atau tahunan. Ya mereka mengalami kelaparan dan kehausan ini ya bisa dalam puluhan tahun, ratusan tahun, ya ribuan tahun, ya bahkan bisa lebih lagi. Dan makanan-makanan yang mereka konsumsi adalah makanan-makanan yang menjijikan, ya seperti air liur, ingus, ludah, darah, dan makanan-makanan menjijikan lainnya. Dan sebagian besar dari makhluk peta atau setan ini, ya mereka ini tidak mempunyai pakaian, ya jadi alias telanjang. Ya jadi ketika hari hujan, ya mereka kehujanan. Ketika hari panas, mereka kepanasan. Ketika hari dingin, ya mereka kedinginan. Ya itu adalah kehidupan makhluk-makhluk ya di alam peta atau alam setan. Dan ya mereka yang terlahir sebagai peta atau setan ini ya waktunya bisa sangat lama sekali, ya bisa berkalpa-kalpa. Ya lamanya satu kalpa ini sama dengan lamanya umur satu dunia. Ya demikian juga dengan mereka yang terlahir di alam neraka. Ya waktunya ya sangat lama sekali, ya bisa berkalpa-kalpa juga. Ya kemudian ya kita lihat ya yang terlahir sebagai binatang. Ya Bapak Ibu sekalian, ya mereka yang terlahir sebagai binatang ini, ya mereka diliputi ya oleh kebodohan batin yang sangat tebal sekali. Ya mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya mana yang benar, mana yang salah. Ya, dan ya kehidupan binatang ini ya mereka selalu diliputi oleh ketakutan, ya oleh kekhawatiran. Ya mereka takut atau khawatir ya dimangsa oleh makhluk yang lebih besar lagi. Ya itu adalah kehidupan sebagai binatang. Kemudian yang keempat adalah alam asura atau alam raksasa. Ya Bapak Ibu sekalian, ya bagi mereka yang terlahir ya sebagai asura atau raksasa ini, ya mereka selalu diliputi oleh iri hati, ya oleh kedengkian ya terhadap keberadaan para dewa. Ya mereka selalu
ingin merebut kedudukan para dewa dan berperang dengan para dewa. Ya, itu adalah kehidupan ya di alam-alam yang menderita. Ya, yaitu alam neraka, ya, alam binatang, alam peta atau alam setan, dan alam asura atau raksasa. Ya, kemudian ya kita lihat ya, mereka yang terlahir ya di alam-alam yang menyenangkan, yaitu di alam manusia dan alam dewa. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya bagi mereka yang terlahir di alam dewa, maka di alam dewa ini ya tidak ada kesusahan. Yang ada adalah kesenangan, dan kesenangan di alam dewa ini adalah sangat tidak terbatas sekali. Ya, jadi di alam dewa ini ya mereka tidak usah harus bersusah payah untuk bekerja, mengumpulkan, mencari uang untuk membeli makanan, pakaian, ya tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ya, mereka hanya dengan pikiran saja ya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena ya di alam dewa ini ya tidak ada kesusahan, ya maka ya di alam dewa ini ya sangat sulit sekali ya untuk berbuat kebajikan. Ya, karena siapa yang mau ditolong, ya semuanya tidak ada yang kesusahan. Dan di alam dewa ini ya tidak ada sangga, ya tidak ada perkumpulan para biku, dan juga tidak ada Tipitaka, ya kitab suci ajaran Sang Buddha. Ya, jadi bagi mereka yang terlahir di alam dewa tetapi mempunyai kebijaksanaan yang rendah, ya maka bagi mereka sangat sulit ya untuk bisa maju dan berkembang di dalam Dhamma. Ya, kemudian ya kita lihat ya di alam manusia. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya jadi alam manusia ini ya ada penderitaan. Ya, tetapi ada juga kebahagiaan. Ada kesusahan, ya tetapi ada juga kesenangan. Ya, jadi alam manusia ini adalah alam yang seimbang. Ya, ada penderitaan, ada kebahagiaan, ada kesusahan, dan juga ada kesenangan. Ya, karena di alam menderita ini ya banyak juga mereka yang mengalami kesusahan. Ya, maka ya alam manusia ini adalah alam yang subur ya untuk berbuat kebajikan. Ya, karena ya kita bisa menolong mereka yang mengalami kesusahan. Ya, seperti mengalami bencana alam, ya banjir, ya gunung meletus, tsunami, ya dan lain sebagainya. Ya, di alam manusia ini ya ada sangga, ada perkumpulan para biku, dan juga ada kitab suci Tipitaka, ya kitab suci ajaran Sang Buddha. Ya, jadi bagi mereka yang ingin maju dan berkembang di dalam Dhamma, ya mereka bisa belajar Dhamma, mempraktekkan Dhamma. Ya, jadi mereka bisa memperoleh pengetahuan, bisa meningkatkan kebijaksanaan kita. Ya, dan ya semua Buddha untuk mencapai kebudaannya, ya mereka hanya mencapainya di alam manusia. Ya, tidak di alam dewa ataupun di alam-alam menderita. Ya, itu adalah keistimewaan dari alam manusia. Ya, tetapi ya Bapak Ibu sekalian, untuk dapat terlahir sebagai manusia ini adalah sangat sulit sekali. Ya, bagaimana sulitnya? Ya, dalam salah satu khotbah Sang Buddha yang berjudul Nakasika Sutta, ya Sang Buddha ya bertanya kepada para biku. Ya, sebelumnya Sang Buddha mengambil secuil debu ya dari tanah. Ya, kemudian menempelkan debu tersebut ya di ujung kukunya dan bertanya kepada para biku, "Wahai para biku, ya bagaimana menurut kalian jumlah debu yang ada di ujung kuku Tathagata
Ya, Tathagata adalah sebutan untuk Sang Buddha jika dibandingkan dengan jumlah debu yang ada di tanah. Oh Bante, ya para biku menjawab, jumlah debu yang ada di ujung kuku Bante ini adalah sangat sedikit sekali. Ya jika dibandingkan dengan jumlah debu yang ada di tanah. Kemudian ya Sang Buddha ya melanjutkan, demikian juga para biku, ya bagi mereka yang terlahir sebagai manusia, setelah kematiannya untuk dapat terlahir kembali sebagai manusia ini adalah sangat sedikit sekali. Seperti jumlah debu yang ada di ujung kuku Tathagata ini. Ya jika dibandingkan dengan jumlah mereka yang terlahir ya di alam-alam menderita, ya seperti jumlah debu yang ada di tanah. Ya jadi ya Bapak Ibu sekalian, ya untuk dapat terlahir sebagai manusia ini adalah sangat sulit sekali. Ya seperti yang diuraikan khotbah Sang Buddha tadi. Ya Bapak Ibu sekalian, ya saat ini ya kita sudah terlahir sebagai manusia. Ya kita terlahir sebagai manusia ya sebagai akibat ya dari kebajikan yang kita lakukan di masa lampau. Ya jadi sesulit apapun kita sekarang ini, atau sesenang apapun kita sekarang ini, ya hendaknya ya, jangan lupa untuk berbuat kebajikan. Ya karena hanya dengan kebajikan inilah ya kita bisa mengatasi segala kesulitan, segala kesukaran ya, yang akan timbul ya dalam perjalanan hidup kita. Dan dengan kebajikan ini ya kita ya bisa mencapai kebebasan, ya bisa terbebas dari duka, ya dari penderitaan. Ya kemudian ya baris yang kedua adalah Kicang Macana Jiwitang. Sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup. Ya Bapak Ibu sekalian, ya untuk dapat bertahan hidup, ya seseorang membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan tidak semua orang ya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Ya ada yang ya mereka mencuri, merampok, membunuh, ya melakukan penyelundupan, berdagang narkoba, dan juga ya pelanggaran-pelanggaran sila yang lainnya. Dan ya tidak semua orang ya bisa hidup sampai tua. Ya ada yang meninggal dalam usia 50-an tahun, 40-an tahun, 30-an tahun, ya bahkan ya dalam umur balita ataupun masih bayi di dalam kandungan. Ya jadi ya bertahan hidup ini adalah sangat sulit sekali. Ya Bapak Ibu sekalian, ya saat ini ya kita sudah tetap ya bisa bertahan hidup. Ya hendaknya ya kita harus bisa berusaha ya untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Ya agar kita ya bisa hidup ya sampai usia yang panjang. Ya karena ya kalau kita bisa hidup sampai usia yang panjang, ya maka ya kita bisa berbuat banyak kebajikan. Ya menolong mereka yang kesulitan, kesukaran, menolong mereka yang menderita. Kemudian ya baris yang ketiga adalah Kicang Sadama Sawanang. Ya sungguh sulit untuk dapat menerangkan dhamma. Ya Bapak Ibu sekalian, ya tidak semua orang di dunia ini bisa menerangkan dhamma, ajaran kebenaran. Ya bagi mereka yang terlahir di tempat terpencil, ya di mana tidak ada biku, bikuni, upasaka, upasika yang berkunjung ke sana, ya maka ya mereka sangat sulit untuk dapat menerangkan dhamma. Kemudian ya bagi mereka yang terlahir dengan pandangan salah, ya tidak percaya kepada hukum karma,
tidak percaya kepada hukum sebab akibat, ya mereka juga ya tidak bisa mendengarkan dhamma. Ya walaupun pendengaran mereka baik, ya telinga mereka baik, ya tetapi ya karena mereka tidak percaya kepada hukum karma, ya tidak percaya kepada hukum sebab akibat, ya maka ya mereka tidak bisa mendengarkan dhamma, ajaran kebenaran. Kemudian ya bagi mereka yang terlahir dengan cacat mental atau cacat fisik yang berat, ya juga bagi mereka ya sangat sulit untuk dapat mendengarkan dhamma, ajaran kebenaran. Ya sedangkan mendengarkan dhamma ini ya banyak sekali manfaatnya. Ya di dalam Anguttara Nikaya disebutkan ya ada 5 manfaat mendengarkan dhamma. Yang pertama adalah mendengar apa yang belum didengar. Ya, jadi kalau kita belum mendengar, nah, maka dengan mendengarkan dhamma, ya kita sudah mendengar. Ya kita sudah mengetahui. Ya kita sudah memperoleh pengetahuan. Yang kedua, ya kalau sudah mendengar, ya dengan mendengarkannya lagi, ya maka akan mengerti dengan lebih jelas. Ya, jadi kalau sudah mendengarkan dhamma dengan mendengarkannya lagi, ya maka kita akan memperoleh pengertian yang lebih jelas. Ya, kita bisa mengerti ya lebih jauh. Kemudian yang ketiga adalah melenyapkan keraguan-raguan, ya menumbuhkan keyakinan. Ya, kalau tadinya kita mempunyai keraguan-raguan, ya maka dengan mendengarkan dhamma, ya keraguan-raguan kita ya akan lenyap, ya dan akan muncul ya keyakinan. Ya kemudian yang keempat adalah melenyapkan pandangan salah, ya menumbuhkan pandangan benar. Ya kalau tadinya ya kita mempunyai pandangan salah, ya maka ya dengan mendengarkan dhamma, ya pandangan salah kita akan lenyap. Ya akan muncul ya pandangan benar. Yang kelima adalah membuat batin atau pikiran yang menjadi tenang, damai, bahagia. Ya jadi Bapak Ibu sekalian, ya banyak sekali ya manfaat dari mendengarkan dhamma ini. Ya apalagi kalau mendengarkan dhamma ini dengan penuh perhatian, ya maka manfaatnya ya sangat besar sekali. Ya di dalam Dhammapada Atthakatha ya ada cerita ya bagaimana mendengarkan dhamma dengan penuh perhatian ini ya mendatangkan manfaat yang sangat besar sekali. Ya, ada seorang pemuda yang bernama Kala. Ya Kala ini ya dia adalah putra dari Anathapindika. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian tahu ya siapa Anathapindika ini. Ya, Anathapindika ini dia adalah seorang hartawan yang sangat kaya raya, ya yang hidup di zaman Sang Buddha, ya yang menyumbangkan wihara Jetavana, ya di Savatthi kepada Sang Buddha dan Sangga. Ya, Anathapindika ini, ya dia percaya kepada Tiratana, ya sedangkan Kala, ya dia tidak percaya kepada Tiratana. Ya, kemudian ya supaya Kala percaya kepada Tiratana, ya maka Anathapindika menyuruh Kala pergi ke wihara ya untuk menunaikan khotbah dari Sang Buddha ya dengan imbalan 100 keping uang emas. Ya karena mengharapkan imbalan 100 keping uang emas, ya maka Kala bersedia pergi ke wihara ya menunaikan khotbah dari Sang Buddha. Ya kemudian keesokan paginya ya Kala ini ya dia tidak mau makan pagi ya Kala belum mendapatkan 100 keping uang emas. Ya dari sini Anathapindika tahu ya bahwa Kala ya masih belum percaya kepada Tiratana. Ya kemudian ya supaya Kala percaya kepada Tiratana, ya kembali Anathapindika menyuruh Kala pergi ke wihara menerangkan khotbah dari Sang Buddha ya dengan imbalan 1000 keping uang emas.
Ya, tetapi dengan syarat ya bahwa ya kala harus bisa menceritakan kembali khotbah dari Sang Buddha. Ya, karena mengharapkan imbalan 1000 keping uang emas, ya maka ya kala bersedia pergi ke wihara mendengarkan khotbah dari Sang Buddha. Ya, Sang Buddha tahu ya bahwa kala ya dia ke wihara hanya demi 1000 keping uang emas. Ya, kemudian ya pada waktu khotbah, ya di tengah-tengah khotbah, ya Sang Buddha mengubah topik lamanya. Karena mengubah topik lamanya, ya maka kala ya, harus mendengarkan khotbah dari Sang Buddha dengan penuh perhatian. Ya, karena ya kala harus bisa menceritakan kembali khotbah Sang Buddha. Nah, pada waktu mendengarkan khotbah Sang Buddha dengan penuh perhatian itulah, ya saat itu, ya kala, ya dia mencapai kesucian tingkat pertama, ya menjadi seorang Sotapanna. Kemudian keesokan paginya, Anathapindika memberikan 1000 keping uang emas ya kepada kala. Ya, tetapi kala tidak bersedia menerima 1000 keping uang emas ini. Ya, Anathapindika heran. Ya, kemarin ya kala minta 100 keping uang emas. Ya, sedangkan pagi ini dikasih 1000 keping uang emas, ya kala tidak mau menerima. Ya, kemudian Anathapindika bertanya kepada Sang Buddha, ya mengapa ya kala tidak mau menerima 1000 keping uang emas ini. Ya, kemudian ya Sang Buddha ya memberitahu ya bahwa kala saat itu ya sudah mencapai kesucian tingkat pertama, ya menjadi seorang Sotapanna, di mana pencapaian Sotapanna ini melebihi ya daripada pencapaian seorang raja ataupun dewa. Ya, karena apa? Ya, karena apabila seseorang menjadi raja, ya maka ya dia tidak bisa selamanya menjadi raja. Ya, setelah kematiannya, ya dia bisa saja ya terlahir kembali ya di alam-alam menderita, ya di alam neraka, ya alam binatang, alam peta atau alam setan dan alam asura. Demikian juga bagi mereka yang terlahir sebagai dewa, ya mereka tidak bisa selamanya ya terlahir sebagai dewa, ya karena alam dewa ini bukanlah alam yang kekal. Ya, alam dewa adalah alam yang tidak kekal. Ya, setelah kematiannya, ya mereka bisa terlahir kembali ya di alam-alam menderita. Ya, tetapi ya bagi mereka yang sudah mencapai kesucian, ya seperti Sotapanna, ya maka ya pintu alam-alam menderita sudah tertutup ya bagi mereka. Mereka tidak mungkin terlahir kembali ya di alam-alam menderita. Ya, di alam neraka, ya alam peta, alam asura ataupun alam binatang. Ya bagi mereka yang sudah mencapai kesucian Sotapanna hanya akan terlahir di alam manusia atau ya di alam dewa. Dan maksimal 7 kali kelahiran lagi, ya mereka akan mencapai kesucian tertinggi, ya yaitu menjadi seorang arahat. Ya, jadi ya mendengarkan khotbah Dhamma dengan penuh perhatian ini adalah ya sangat besar sekali ya manfaatnya. Ya, kemudian ya baris yang keempat adalah Kitro Buddhanang Upado. Sungguh jarang terjadi kemunculan seorang Buddha. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya tidak setiap kalpa di dunia ini ya muncul seorang Buddha. Ya bisa puluhan kalpa, ratusan kalpa, ribuan kalpa, ya sampai 100.000 kalpa tidak muncul seorang Buddha. Ya Bapak Ibu sekalian, ya kalau tidak ada Buddha muncul atau dhamma ajaran dari seorang Buddha ya ada di dunia,
ya maka saat itu ya sangat sulit sekali ya bagi para dewa dan manusia untuk mencapai kesucian. Ya hanya ketika ada Buddha muncul di dunia atau Dhamma, ajaran dari seorang Buddha ada di dunia, ya maka saat itu ya banyak sekali ya para dewa dan manusia yang bisa mencapai kesucian. Ya, jadi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu sekalian, ya kalau sampai puluhan kalpa, ratusan kalpa, ribuan kalpa, ya sampai 100.000 kalpa itu tidak ada Buddha muncul atau Dhamma ajarannya, ya maka selama itu ya sangat sulit sekali ya bagi para dewa dan manusia untuk mencapai kesucian. Ya, dan lamanya satu kalpa ini adalah sangat lama sekali, ya. Ya, jadi lamanya satu kalpa ini sama dengan lamanya umur satu dunia. Ya, jadi dari mulai dunia terbentuk sampai dunia hancur itu adalah lamanya satu kalpa. Ya, bisa dibayangkan, ya. Dan ya kalpa kita yang sekarang ini ya masih belum kiamat, belum hancur. Dan kiamat atau hancurnya kalpa kita sekarang ini ya masih sangat lama sekali. Ya karena nanti ya di dalam kalpa kita yang sekarang ini ya masih akan muncul ya seorang Buddha ya yang bernama Maitreya atau Maitreya. Ya di mana kemunculan Buddha Maitreya atau Maitreya ini ya nanti ya pada saat umur rata-rata manusia mencapai 80.000 tahun. Ya jadi masih sangat lama sekali ya kehancuran atau kiamatnya dunia kita ini. Ya kenapa ya sangat sulit sekali ya kemunculan seorang Buddha ini? Ya karena ya untuk menjadi seorang Buddha ini adalah sangat sulit sekali. Jangankan untuk ya menjadi seorang Buddha. Ya sebelum seseorang menjadi seorang Buddha, ya dia harus menjadi seorang bodhisattva. Ya, bodhisattva dulu. Ya. Dan syarat-syarat untuk menjadi seorang bodhisattva ini adalah ya sangat sulit sekali, ya tidak gampang. Ya tidak semua orang ya bisa memenuhi ya menjadi seorang bodhisattva ini. Ya, yang pertama ya dia adalah harus ya seorang manusia. Ya, jadi ya seorang dewa tidak bisa ya menjadi bodhisattva. Ya apalagi mereka yang terlahir di alam-alam menderita. Ya hanya seorang manusia. Ya kemudian yang kedua adalah ya seorang laki-laki. Ya seorang perempuan tidak bisa menjadi bodhisattva. Kemudian yang ketiga adalah dia harus mempunyai parami yang cukup ya untuk bisa mencapai kesucian arahat pada saat bertemu dengan seorang Buddha. Ya seperti yang terjadi pada Petapa Sumedha. Ya, Petapa Sumedha ini adalah masa lampau dari Buddha Gotama. Ya, ketika dia bertemu dengan Buddha Dipangkara, ya maka ya Petapa Sumedha ini dia mengucapkan aspirasinya atau keinginannya ya untuk menjadi seorang Buddha. Ya, kemudian ya Buddha Dipangkara ya dia melihat ya masa lampau dari Petapa Sumedha ini. Apakah Petapa Sumedha ini ya dia sudah mempunyai parami yang cukup di masa lampau. Ya, kemudian ya dilihat ya bahwa Petapa Sumedha ini ya masa lampaunya ya sudah mempunyai parami yang cukup. Kemudian dilihat ya parami masa itu. Apakah saat itu Petapa Sumedha ini yang mampu mencapai kesucian arahat. Ya, ternyata ya, setelah dilihat oleh Buddha Dipangkara,
Ya saat itu ternyata Petapa Sumedha, ya kalau dia mau, ya dia bisa mencapai kesucian arahat, ya pada saat itu juga. Tetapi ya karena Petapa Sumedha ini dia bercita-cita untuk menjadi seorang sama Sang Buddha, jadi dia tidak mencapai kesucian arahat. Ya karena bagi Petapa Sumedha ini, ya dengan mencapai kesucian arahat, ya dia hanya bisa menolong dirinya sendiri, ya tidak bisa menolong orang lain. Ya sedangkan ya cita-cita Petapa Sumedha adalah berusaha untuk menolong makhluk lain ya sebanyak mungkin. Ya kemudian ya Buddha Dipangkara melihat ya masa depan dari Petapa Sumedha ini. Apakah ya Petapa Sumedha ini ya mampu ya mencapai kebuddhaan. Ya kemudian setelah dilihat bahwa setelah 4 asangkya kalpa ditambah 100.000 kalpa, ya Petapa Sumedha ini dia mampu untuk mencapai kebuddhaan. Ya maka ya Buddha Dipangkara memberikan restu ya kepada Petapa Sumedha ya untuk menjadi seorang bodhisattva. Ya jadi untuk menjadi seorang bodhisattva ini ya harus mendapatkan restu ya dari seorang Buddha yang masih hidup. Dan dia syarat untuk menjadi bodhisattva ini ya dia harus ya mempunyai jana, ya bisa mencapai kesucian, bisa mencapai kesaktian. Ya dia harus juga mampu memenuhi ya 10 parami ya dasar paramita ya dalam waktu ya minimal 4 asangkya kalpa ditambah 100.000 kalpa. Ya jadi ya jangankan untuk menjadi seorang Buddha, ya untuk menjadi seorang bodhisattva saja ya tidak semua orang ya bisa mencapainya ya karena sangat sulit sekali ya untuk menjadi seorang bodhisattva ini. Ya, sedangkan dari seorang bodhisattva untuk menjadi seorang Buddha ini ya diperlukan ya waktu minimal ya 4 asangkya kalpa ditambah 100.000 kalpa. Ya, ada yang 8 asangkya kalpa ditambah 100.000 kalpa. Ada yang 16 asangkya kalpa ditambah 100.000 kalpa. Ya jadi ya kenapa ya sungguh sangat jarang sekali kemunculan seorang Buddha, ya karena menjadi seorang Buddha ini adalah sangat sulit sekali, ya tidak gampang. Ya Bapak Ibu sekalian, ya tadi ya disebutkan ya bahwa sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia, sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup, ya sungguh sulit untuk dapat menegakkan dhamma, dan sungguh jarang kemunculan seorang Buddha. Ya Bapak Ibu sekalian, ya walaupun sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia, ya namun ya sekarang kita sudah terlahir sebagai manusia. Kemudian sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup. Walaupun sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup, ya namun ya sekarang kita tetap bertahan hidup. Ya kemudian sungguh sulit untuk dapat menegakkan dhamma. Walaupun sungguh sulit untuk dapat menegakkan dhamma, ya namun ya sekarang kita sedang menegakkan dhamma, ya ajaran kebenaran dari Sang Buddha. Ya kemudian sungguh jarang terjadi kemunculan seorang Buddha. Ya Bapak Ibu sekalian, walaupun Sang Buddha Gautama telah lama parinibbana, tetapi ajarannya ya saat ini ya masih ada bersama kita. Ya selama ajaran dari seorang Buddha masih ada bersama kita, ya maka saat itu masih banyak ya para dewa dan manusia yang bisa mencapai kesucian. Ya jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita sungguh sangat beruntung sekali, ya karena kita ya bisa mengatasi keempat kondisi sulit ini. Ya ini adalah kesempatan yang sangat jarang sekali yang bisa kita miliki. Ya kesempatan yang
sangat jarang yang kita punyai, ya, karena ya tidak setiap kelahiran ya kita bisa mengatasi keempat kondisi sulit ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya hendaknya ya kita harus berusaha untuk menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, ya, untuk belajar, mempraktikkan dhamma, ya, berbuat kebajikan, ya, agar ya dengan kebajikan yang kita lakukan, ya, kita bisa mengatasi kesulitan, kesukaran, ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Dan dengan kebajikan ini, ya, kita ya bisa ya mencapai kesucian, ya, terbebas dari duka, dari penderitaan. Ya, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini ya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga kita semua maju dalam dhamma. Sawisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.